Hai sobat, kalian pasti udah gak asing kan dengan korupsi? Kali ini, kami akan membahas mengenai pemberantasan korupsi dengan pendekatan berbasis negara dalam ekonomi politik. Yuk simak videonya. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu pendekatan berbasis negara? Negara dalam pendekatan ini dipandang sebagai instrumen atau institusi yang dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pribadi. Nah, otonomi negara dan pendekatan berbasis masyarakat merupakan bagian dari pendekatan negara. Konsep dari otonomi negara memandang bahwa negara bebas dari pengaruh eksternal atau pengaruh masyarakat. Sedangkan pendekatan berbasis masyarakat terdiri dari pendekatan utilitarian, pendekatan Marxian, dan statisme. Lalu, apa hubungannya dengan pemberantasan korupsi? Korupsi itu apa sih? Apakah KPK adalah contoh dari pendekatan ini? Peran negara dalam hal ini apa aja ya? Fungsi dari KPK apa ya? Duh, banyak banget ya pertanyaannya. Tenang sobat, kita bahas satu persatu ya. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Aduh, jangan ditiru ya sobat, karena sangat merugikan negara dan membawa kesengsaraan bagi masyarakat. Iya kan, Ref? Bener banget, Dit. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas sampai ke akarnya. Pemberantasan korupsi sendiri adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sobat, ada 3 upaya yang dilakukan negara dalam pemberantasan korupsi, yaitu upaya pencegahan, upaya penindakan, dan upaya edukasi. Langkah utama dalam program pencegahan korupsi adalah membangun kesadaran bagi semua stakeholder mengenai bahaya korupsi. Selain itu, perlu pengenalan anti korupsi sejak dini dalam keluarga secara spontan dan terstruktur agar anak dapat memahami bahaya korupsi untuk memajukan aset bangsa. Sedangkan dalam upaya edukasi, pemerintah memberantas korupsi melalui proses pendidikan akan bahayanya korupsi. Tidak hanya untuk mahasiswa saja sobat, melainkan untuk anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Nah, sobat, dalam upaya penindakan, negara dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi, yaitu KPK. Kalian pasti juga sudah tidak asing kan dengan lembaga yang satu ini? KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalian penasaran nggak sih sama fungsi dari KPK itu sendiri? Nah, di sini terdapat 5 poin fungsi KPK, yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK menjadi salah satu contoh dari pendekatan berbasis negara. Hadirnya KPK merupakan kemampuan negara dalam menjalankan agenda yang tidak semata-mata karena kepentingan pribadi. Nah sobat, KPK nggak bisa jalan sendirian dalam membuat Indonesia menjadi bersih. Sehingga perlu usaha bersama dan peran masyarakat dalam membentuk bangsa yang bersih. Yuk tanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Semoga kita semua terhindar dari tindakan yang tidak terpuji ini ya sobat. Memberantas korupsi bagaikan memotong kuku. Selalu dipotong, tapi juga selalu tumbuh. KPK hadir sebagai mekanisme pemicu, agar semua pihak tanpa terkecuali turut membantu.
menjadi napas yang menderu, memperbaiki sistem, dan menutup celah korupsi di semua penjuru. Jangan sampai korupsi dijadikan warisan haram tanpa surat. Pemerintah dan masyarakat wajib bergandengan tangan dengan erat. Semua bersatu dalam menindak para tikus pengerat. Pada akhirnya, mereka harus dijerat dan menerima hukuman yang berat. Negeri ini bukan hanya milik para tikus berdasi. Jangan biarkan Ibu Pertiwi terus dinodai dengan kasus korupsi. Tak terasa, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih sobat telah menyimak video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Oh ya, tunggu video kami selanjutnya ya. See you!